Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas teknologi yang ada di iPhone 6 yang ternyata sampai sekarang itu masih bisa dipakai teman-temannya. Jadi di tangan gue ini adalah iPhone 6 teman-temannya. Ini adalah iPhone 6 dan ini adalah iPhone 15 Pro guys. Dan informasi buat kalian, iPhone 6 ini sendiri itu udah rilis dari tahun 2014. Jadi kalau kalian tanya ke gua umurnya sekarang berapa, kalau kita hitung bareng-bareng umurnya sekarang udah 11 tahun teman-temannya. Jadi tahun depan akan genap menjadi 12 tahun. Sebuah usia yang cukup lama untuk sebuah smartphone ya. Mungkin gua ralat. Sebuah usia yang sangat-sangat lama untuk sebuah smartphone karena pada kenyataannya iPhone 6 ini masih bisa gua pakai untuk kehidupan gua sehari-hari teman-temannya. Jadi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi di sini gue akan bahas dulu untuk iPhone 15 Pro ini itu udah rilis tahun 2023 teman-teman ya, dengan teknologi yang masih sangat bagus banget di tahun 2025 ini teman-temannya. Jadi untuk iPhone 15 Pro ini sendiri udah menggunakan kabel charger, udah menggunakan colokan Type C seperti ini, kemudian bawahnya udah ada 3 teman-temannya, kemudian di sini untuk chipsetnya udah kelas atas banget, RAM-nya juga udah gede banget teman-teman. Kemudian sekarang udah ada yang namanya fitur Face ID ya. Untuk membuka iPhone lancar banget, kemudian iDrop, iMessage, FaceTime, sekarang udah ada tambahan AI. Jadi teknologi yang ada di iPhone 15 Pro ini bisa gue bilang ke kalian tuh masih sangat canggih teman-teman, alias udah canggih banget kalau di compare dengan iPhone 6. Jadi di sini gue akan bahas beberapa teknologi yang ada di iPhone 6 ini ternyata masih sangat berguna di tahun 2025, alias teknologinya tak lekang oleh waktu teman-temannya. Nah, yang pertama kali ingin gue share ke kalian itu adalah dari sisi material di iPhone 6. iPhone 6 ini menggunakan material aluminium, di mana itu juga digunakan oleh iPhone 16 teman-temannya. Jadi walaupun nggak bisa gua pastikan, tidak bisa disamakan ya kualitasnya antara iPhone 6 dengan iPhone 16, tapi sama-sama menggunakan material aluminium, alias material yang memang sudah sejak 10 tahun lalu atau belasan tahun lalu udah digunakan di iPhone 6 dan sekarang masih digunakan di iPhone 16. Artinya teknologi material yang satu ini tuh masih sangat layak untuk dipakai di tahun-tahun ke depan. Dan iPhone 6 ini adalah salah satu iPhone yang menggunakan aluminium sebagai materialnya, dan ternyata aluminium itu tidak lekang oleh waktu teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian bilang iPhone ini jadul, iya betul, tapi untuk materialnya sama aja dengan iPhone 16. Walaupun kualitasnya nggak sama, tapi sama-sama bermateri aluminium teman-temannya. Oke, selanjutnya dari port charging. Port charging ini menggunakan Lightning C di iPhone 6. Kamu bayangkan guys, kalian bayangkan kalau misalkan Lightning C itu guys ya, itu masih ada di iPhone 14 ke bawah guys ya teman-teman. Jadi gue bisa bilang ke kalian kalau misalkan untuk iPhone 13 pun itu masih Lightning C. iPhone 12 itu masih Lightning C teman-teman. Dan sepengetahuan gua, Type C itu baru muncul di varian iPhone 15 teman-teman ya. Jadi teknologi yang satu ini yaitu port charging Lightning C, walaupun sekarang itu tahun 2025, ternyata itu baru mulai dari iPhone 15 yang menggunakan USB Type C. Jadi untuk iPhone 14 ke bawah sampai iPhone 6 ini ternyata masih menggunakan teknologi yang sama. Makanya gue bisa bilang ke kalian kalau untuk Lightning C ini jangan kalian anggap remeh. Gue sejujurnya memang lebih nyaman dengan Lightning C. Menurut gue secara pribadi, karena peraturan dari Uni Eropa aja yang semuanya harus menggunakan USB Type C, akhirnya Apple mengikuti peraturan tersebut teman-teman ya. Plusnya mungkin dari USB-C sendiri itu mungkin kalau misalkan kalian ngecas itu nggak perlu banyak-banyak charger karena semuanya sama ya, mau Android atau maupun iPhone sama-sama USB Type C. Tapi gue secara pribadi memang lebih menyukai Lightning C ini teman-teman, karena menurut gue udah terbiasa aja dan juga ngerasa kayak memang ada perbedaan temen-temen. Jadi lebih dari sisi privilege. Kalau misalkan iPhone menggunakan Lightning C, Android menggunakan Type C, tapi akhirnya sekarang disamakan karena Apple mengikuti regulasi dari Uni Eropa yang terbaru teman-temannya. Dan juga di sini gue ingin konfirmasi ke kalian bahwa teknologi Lightning C ini sendiri memang adalah teknologi yang sampai sekarang itu masih sangat berfungsi dengan layak. Jadi teknologi di iPhone 6 ini bisa gue bilang salah satu teknologi yang masih oke banget ya. Dan di tahun 2025 Lightning C ini masih banyak banget dipakai, terutama untuk yang iPhone-nya iPhone 13 ke bawah teman-teman ya.
Selanjutnya dari sisi Touch ID guys. Jadi Touch ID ini adalah sebuah fitur yang pada masanya pas dia muncul itu luar biasa banget kerennya guys ya. Gue masih inget banget waktu itu iPhone 5 itu masih menggunakan pin code ya, passcode. Kemudian iPhone 5S itu menggunakan, kalau nggak salah itu udah menggunakan Touch ID teman-teman di 5S ya. Correct me if I'm wrong teman-teman. Jadi pas di iPhone 6 semuanya serba disempurnakan dengan bodinya yang lebih besar, kemudian juga dari penyempurnaan fitur-fitur yang ada, iOS yang terbaru dan juga bentuknya yang lebih stabil, lebih kokoh di tangan. Tapi waktu itu banyak banget isu bending teman-teman. Tapi sampai sekarang ini gue masih tetap cinta banget dengan iPhone 6 ataupun iPhone 6s. Nah, di sini Touch ID itu menurut gue secara pribadi lebih baik daripada Face ID, karena menurut gue Face ID itu lebih repot dan juga lebih ribet. Kadang-kadang nggak kelihatan muka kita teman-teman, jadi walaupun kadang-kadang kita udah jelas mukanya, kadang-kadang dia bisa sedikit nggak mendetek muka kita. Sedangkan kalau untuk dari Touch ID itu masih sangat enak banget ya dipakai teman-teman. Jadi gue bisa bilang ke kalian, mau Touch ID ini tuh masih tersemat di iPhone SE 2022. Bayangkan di tahun 2022 alias 3 tahun yang lalu, Touch ID ini tuh fiturnya masih tersemat di iPhone SE 2022 guys ya. Dan itu menurut gue secara pribadi adalah sebuah hal yang membuktikan bahwa teknologi di iPhone 6 ini sebenarnya itu bukan teknologi yang kaleng-kaleng. iPhone-nya doang yang jadul, tapi teknologinya itu masih sangat relevan untuk tahun 2025 dan tahun-tahun ke depannya guys ya. Jadi gue secara pribadi kalau misalkan kalian pakai iPhone 8, iPhone 7, iPhone SE 2020, iPhone SE 2022, semuanya itu masih bisa kalian gunakan sampai 3 atau 5 tahun ke depan. Dan Touch ID ini adalah salah satu fitur yang menurut gue prestis banget ya, lebih dari Face ID. Jadi gue bisa konfirmasi ke kalian bahwa teknologi Touch ID di iPhone 6 ini adalah teknologi yang nggak kaleng-kaleng dan masih sangat relevan di tahun 2025 teman-teman ya. Selanjutnya kita masuk ke ekosistem Apple yang di iPhone 6 ini masih berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Jadi teknologi ini adalah teknologi yang memang masih bisa terpakai di tahun 2025 dan beberapa tahun ke depan, walaupun iPhone 6 ini sudah tidak mendapatkan update iOS terbaru karena cuma mentok di iOS 12 ya teman-teman. Jadi yang bisa gue sebutkan itu adalah dari sisi AirDrop. Kalau misalkan mau ngirim file lewat AirDrop itu masih sangat bisa, tidak ada permasalahan sama sekali teman-teman. Jadi di sini gue bisa bilang ke kalian untuk fitur AirDrop sendiri ini tuh masih berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Gua biasanya kirim foto dan video di iPhone 6 ini menggunakan AirDrop juga guys ya. Dan juga di sini gue pengen sharing ke kalian untuk dari iMessage. iMessage-nya ini lancar aja tanpa ada masalah sama sekali. Gue chat dengan iPhone 16 dan gue chat dengan iPhone 12 mini gue itu lancar ya, tidak ada permasalahan sama sekali. Kemudian di sini guys, gue pengen sharing ke kalian kalau misalkan untuk FaceTime, di sini tuh FaceTime-nya tuh masih berfungsi dengan baik dan tidak ada masalah. Dan kamera depannya pas FaceTime itu apik banget teman-teman. Dengan catatan itu cahayanya cukup dan di keadaan siang hari atau cahayanya enak. Kalau di keadaan malam hari iPhone 6 ini gue nggak rekomendasikan kalian untuk foto apapun teman-teman ya. Oke, dan yang terakhir adalah teknologi tombol silent, yaitu klik di sini teman-teman ya, silent dan bersuara. Dan itu masih dipakai di iPhone 14 kalau nggak salah teman-teman, correct me if I'm wrong. Jadi mulai dari iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10, iPhone 11, 12, 13, 14, semuanya tuh masih menggunakan teknologi silent mode seperti ini teman-teman ya, tombol silent. Dan baru mulai di iPhone 15 tidak ada lagi yang namanya tombol silent mode teman-teman ya. Jadi tombolnya bisa bukan diketik lagi tapi ditekan teman-teman ya, seperti ini. Di 15 Pro ini kita tekan dulu, sini kita buka dulu, ditekan seperti ini. Oke, silent, ditekan lagi menjadi bersuara. Beda dengan iPhone jadul ini, kalau misalkan kita seperti ini, kita naikkan di sini dia menyala. Kalau misalkan kita seperti ini dia akan silent teman-teman. Biasanya ada tulisan, tapi karena iPhone gue udah jadul mungkin volumenya gue matikan. Nah seperti ini,
Oke, dia biasanya akan ada tulisan silent dan mute teman-teman ya. Nah, jadi di sini gue pengen sharing ke kalian, iPhone 6 ini memang adalah sebuah entitas yang jadul banget teman-teman ya, atau sebuah device yang sudah jadul, tapi teknologi yang udah gue sebutkan seperti ekosistem Apple, AirDrop, teman-teman ya, kemudian FaceTime, iCloud, Find My iPhone, semuanya tuh masih berfungsi dengan layak. Kemudian Lightning C-nya yang masih bisa sangat kalian pakai untuk ngecas, pinjem charger dari iPhone 14 pun masih bisa kalian pakai teman-teman ya. Kemudian untuk silent mode-nya seperti ini yang memang masih hadir di iPhone 14, kemudian Touch ID yang masih hadir di tahun 2022, itu menandakan bahwa teknologi iPhone 6 ini tidak seusang itu. Chipsetnya aja yang udah usang, tapi teknologinya enggak. Dan di sini membuktikan betapa Apple itu memang sudah memikirkan hal ini matang-matang. 1 dekade teman-temannya masih terpakai teknologi ini. Dan hal terakhir yang ingin gue share ke kalian itu adalah dari sisi nostalgianya, audio jack 3,5 mm. Buat gue secara pribadi, AirPods, earbuds atau apalah itu yang nirkabel pakai konektivitas WiFi itu tidak bisa menggantikan keasikan gue menggunakan audio jack 3,5 mm ini yang pakai kabel teman-temannya. Itu menurut gue secara pribadi feelingnya nggak ada yang bisa ngalahin. Walaupun sekarang udah zaman canggih, wireless semua, gue nggak suka. Gue lebih prefer untuk menggunakan kabel charger audio jack 3,5 mm di iPhone 6 gue ini teman-temannya. Jadi di sini gue pengen sharing ke kalian bahwa apa yang gue pegang sekarang ini bukan sebuah rongsokan, tapi ini adalah sebuah masterpiece pada masanya dan sampai sekarang teknologinya pun masih terpakai. Jadi please jangan kalian hina-hina ya iPhone jadul seperti ini, karena untuk kegiatan sehari-hari gue masih bisa berkomunikasi dengan lancar dengan keluarga gue menggunakan iMessage. Kemudian di sini untuk dengerin lagu masih oke. Kemudian untuk baca berita dan buka IG juga masih bisa teman-teman ya. Kalau kalian tanya ke gue buka IG masih bisa nggak ya, gue bisa bilang ke kalian yang masih seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri guys ya. Memang sudah lemot dan tidak cepat lagi ya untuk refreshing feednya, tapi masih berfungsi dengan layak. WiFi juga lancar, mau dipakein SIM card juga oke. Teknologi sinyalnya juga udah di 4G LTE, sebuah teknologi yang sampai sekarang ini masih sangat dipakai di Indonesia teman-teman ya. Sekian video gue kali ini, semoga kalian mendapatkan sedikit gambaran bahwa apa yang kalian punya itu seharusnya kalian hargai dan cintai dengan sepenuh hati. Kalau nggak penting, nggak usah upgrade iPhone kalian, karena teknologinya sama-sama aja teman-teman ya. Bye-bye dan happy weekend guys.